Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Indonesia kembali menggemparkan kawasan Asia Tenggara. Setelah sengketa laut, Ambalat kembali memanas dan membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia menegang. Kini hadir kabar mengejutkan dari dalam negeri yang semakin membuat negara tetangga ketar-ketir. PT PAL Indonesia resmi mengumumkan bahwa proyek besar perbaikan dan modernisasi 41 kapal perang TNI Angkatan Laut telah rampung seluruhnya. Sebuah langkah yang bukan hanya menandai kebangkitan industri pertahanan nasional, tetapi juga menjadi pesan tegas bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan wilayah, terutama di laut kaya, sumber daya seperti Ambalat yang sejak lama diperebutkan dengan Malaysia. Kabar ini tentu saja menjadi sorotan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Malaysia yang selama ini selalu merasa percaya diri dalam kekuatan militernya, kini mulai menunjukkan kekhawatiran. Mengapa? Karena mereka tahu Indonesia yang dulunya sering bergantung pada negara asing untuk perawatan dan modernisasi alutsista, kini sudah berdiri di atas kaki sendiri. Dengan rampungnya perbaikan 41 kapal perang TNI AL, Indonesia tidak lagi bisa diremehkan di kawasan regional. Armada laut yang semakin modern dengan teknologi terbaru, siap menjaga titik-titik panas seperti Ambalat, Natuna, hingga perairan strategis di Samudra Hindia. Latar belakang sengketa laut Ambalat memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang klaim perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara pernah terlibat ketegangan serius di wilayah ini karena kandungan minyak dan gas bumi yang luar biasa besar. Bahkan, beberapa kali kapal perang dari kedua negara sempat berhadapan langsung di lautan. Situasi tersebut menimbulkan trauma tersendiri. Dan kini, ketika Indonesia telah meningkatkan kemampuan tempurnya dengan armada kapal yang lebih modern, Malaysia jelas tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tahu, jika terjadi eskalasi, TNI AL sudah punya daya gertak yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Keputusan untuk melakukan perbaikan dan modernisasi di dalam negeri melalui PT PAL juga merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia. Dengan begitu, ketergantungan pada negara asing dapat dikurangi secara signifikan. Kita tahu, dalam dunia geopolitik, embargo militer sering menjadi senjata politik. Indonesia punya pengalaman pahit pada masa lalu ketika embargo senjata Amerika Serikat membuat alutsista kita kesulitan mendapatkan suku cadang. Kini, dengan adanya kemampuan maintenance, repair, and overhaul MRO di dalam negeri, ancaman embargo semacam itu tidak lagi menakutkan. Indonesia bisa berdiri tegak dengan kemampuan industri pertahanan sendiri. Dari sisi ekonomi, proyek besar ini juga membawa dampak luar biasa. Ribuan tenaga kerja ahli dalam negeri terserap, devisa negara terselamatkan karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar ke luar negeri, dan industri komponen dalam negeri ikut tumbuh. Dengan kata lain, program ini bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Inilah yang membuat banyak pihak melihat keberhasilan PT PAL sebagai lompatan besar dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Bayangkan, 41 kapal perang kini sudah melalui proses refurbish yang meliputi penggantian sistem navigasi, peningkatan persenjataan, modernisasi radar, hingga efisiensi mesin. Hasilnya, kapal-kapal ini tidak hanya lebih tangguh di lautan, tetapi juga lebih hemat biaya operasional. Dengan modernisasi ini, TNI AL bisa lebih lama berada di laut, lebih cepat merespons ancaman, dan tentu saja lebih siap menjaga kedaulatan negara. Malaysia tentu merasa was-was. Bagaimana tidak? Selama ini mereka selalu menilai kekuatan laut Indonesia tertinggal. Namun dengan langkah besar ini, TNI AL justru bisa melampaui kemampuan mereka. Kekuatan 41 kapal perang yang telah dimodernisasi bukan main-main. Jika dulu kapal-kapal tua hanya berfungsi terbatas, kini sudah bisa berdiri sejajar dengan armada modern negara lain di kawasan. Dan yang lebih menakutkan lagi, Indonesia membangun kekuatan ini di tengah meningkatnya tensi geopolitik. Laut Cina Selatan, Natuna hingga Ambalat kini menjadi titik panas yang diperebutkan banyak negara. Ambalat sendiri menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Dan Indonesia tidak akan tinggal diam. Modernisasi kapal perang ini seakan menjadi pesan politik yang jelas
Indonesia siap mempertahankan haknya sampai titik darah penghabisan. Apalagi, publik Indonesia masih ingat bagaimana beberapa kali kapal patroli Malaysia berani mengusik wilayah Ambalat. Kini, dengan kekuatan baru, TNI AL bisa menegaskan siapa yang sebenarnya berdaulat di kawasan tersebut. Selain itu, modernisasi ini juga menjadi sinyal kepada negara besar lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka tahu Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kapal perang yang sudah diperkuat dengan teknologi terkini membuat Indonesia punya bargaining power lebih besar dalam percaturan global. Dan tentu saja, keberhasilan PT PAL ini menjadi kebanggaan nasional. Bagaimana tidak? Sebuah BUMN karya anak bangsa mampu menyelesaikan proyek raksasa 41 kapal perang dalam waktu yang relatif cepat. Namun yang lebih menarik, kabar ini datang di saat isu pertahanan Indonesia sedang ramai diperbincangkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sedang gencar memperkuat alutsista dengan pembelian jet tempur canggih, tank modern, hingga drone tempur. Dengan begitu, kekuatan militer Indonesia kini semakin lengkap. Udara, darat, dan laut, semuanya diperkuat. Malaysia yang beberapa waktu lalu mencoba menunjukkan kekuatan militernya, kini jelas merasa gentar. Karena mereka tahu, Indonesia sedang berubah menjadi kekuatan besar baru di Asia Tenggara. Media asing bahkan mulai mengangkat berita ini. Mereka menulis bahwa Indonesia kini sedang memasuki era baru, era kemandirian militer. Sebuah era di mana bangsa ini tidak lagi mudah ditekan negara lain. Dan inilah yang membuat Malaysia semakin gelisah. Mereka tahu, jika salah langkah di Ambalat, konsekuensinya bisa sangat berat. Tidak hanya soal jumlah kapal, tapi juga soal pesan moral yang disampaikan. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kedaulatan adalah harga mati. Tidak ada negara lain yang bisa seenaknya mengklaim wilayah Indonesia. Modernisasi 41 kapal perang hanyalah awal. Ke depan, PT PAL bahkan sudah menyiapkan rencana membangun kapal selam generasi baru, fregat modern, hingga kapal induk ringan. Semua itu menjadi bukti bahwa Indonesia serius membangun kekuatan maritim yang tangguh. Rakyat Indonesia tentu menyambut kabar ini dengan penuh kebanggaan. Karena kita tahu, laut adalah masa depan bangsa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan maritim adalah kunci utama. Dan ketika TNI AL semakin kuat, maka seluruh rakyat bisa tidur lebih nyenyak, tanpa khawatir wilayahnya direbut negara lain. Dalam konteks politik regional, langkah Indonesia ini bisa menjadi game changer. Negara-negara ASEAN tentu akan memperhitungkan ulang peta kekuatan militer di kawasan. Jika dulu Malaysia merasa punya posisi tawar lebih tinggi, kini keadaan bisa berbalik. Bahkan Singapura sekalipun, yang selama ini dikenal punya armada laut modern, kini mulai melihat Indonesia sebagai rival yang serius. Dengan demikian, rampungnya modernisasi 41 kapal perang TNI AL ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal strategi besar bangsa. Sebuah strategi yang dirancang untuk jangka panjang, memastikan Indonesia tetap kuat dan berdaulat di tengah persaingan global yang semakin keras. Jadi, ketika kabar ini sampai ke telinga Malaysia, wajar jika mereka mulai ketakutan, karena mereka tahu Indonesia bukan lagi yang dulu. Armada laut kita kini jauh lebih tangguh, lebih modern, dan siap menjaga setiap jengkal wilayah dari ancaman manapun. Sengketa Ambalat mungkin belum selesai, tapi satu hal yang pasti, dengan kekuatan baru ini, Indonesia berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi segala kemungkinan.